Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya bersama saya di channel Erwan Teknik. Ya, hari ini aku mendapatkan ini ya, servisan lagi. Ini adalah radio tape yang model lama banget. Ini jadul banget ini ya. Mereknya adalah Sharp dan seperti ini bentukannya. Di sini ada tape ya. Nah, dan ini nggak tahu fungsinya gimana. Terus gimana nih? Oh, begini ya. Oke. Ini cara membukanya mungkin ini, bukan ya. Oh, ini begini. Ini lupa. Tapi di sini untuk tape ini sudah tidak digunakan lagi ya di sini karena apa ya? Sekarang bukan zamannya tape ya. Sekarang itu zamannya MP3 gitu, pakai memori, pakai flash disk, pakai Bluetooth. Nah, maka dari itu di sini akan aku kasih sesuatu ya untuk radio tape ini supaya bisa kita hubungkan ke HP lah ya. Maka dari itu di sini akan aku coba untuk pasangin ini ya. Ini adalah Bluetooth USB. Di sini aku pasangin ini aja ya. Aku tidak menggunakan MP3 player yang ada Bluetoothnya itu karena itu terlalu besar ya. Dan aku juga agak tahu nanti di mana tempatnya. Kalau kita kasih MP3 player itu, aku cuma pasangin ini aja ya di dalamnya. Nanti aku bongkar dan aku masukin ini di dalamnya supaya enak gitu ya. Oke. Nah, jadi cara-caranya ya aku gak tahu ya gimana caranya. Dan di sini aku bongkar aja dulu. Nanti setelah aku cari tahu untuk caranya, nah nanti akan aku coba terangkan aja ya. Oke. Di sini aku bongkar dulu. Nah, mungkin ini ya. Di sini kan ada ini saklar. Di sana ada radio, di sini ada tape ya. Ini. Nah, kalau begini tape, terus ke tengah sini radio, terus ke sini ada CD gitu. Jadi ini aku manfaatin ya. Kalau ke tape itu mungkin aku rubah menjadi Bluetooth gitu ya. Terus di sini tengah radio tetap ya. Terus untuk CD ya tetap ini nanti CD maksudnya ke input kayaknya cuy. Ya kayak gitu aja ya. Oke, dan di sini akan aku coba bongkar dulu. Setelah itu akan aku cari cara untuk menghubungkan receiver Bluetooth ini ke dalam radio tape ini ya. Oke. Nah, ini ya setelah aku bongkar untuk di dalamnya itu seperti ini ya. Nah, tadi itu bagian di atasnya sini tuh aku copot ini ya. Nah, yang tadinya itu ini untuk CD player. Ternyata di atasnya itu ada CD player. Nah, ini tadi di atas ini udah aku lepaskan ya. Dan ini sudah tidak difungsikan lagi sama orangnya, tidak difungsikan lagi. Dan ini kayaknya rusak ya, gak berfungsi sudah karena sudah diputus untuk kabel inputnya atau kabel outputnya dari ini, dari DVD playernya. Atau ini buat DVD sih, compact disc, ini CD player ya kayak gini. Ini tidak aku benerin dan ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini aku letakkan di sini saja. Nah, nanti ya dipasang lah, nanti dipasang di sini. Cuman nggak difungsikan gitu ya. Oke, dan sekarang aku akan coba untuk ini ya, mencari jalur input ya, mencari jalur input yang tadinya itu inputnya ini ya, tape ya. Ini tape. Nah, ini ada mekaniknya tape ya, ini ya, bagian sini. Ini akan aku cari untuk inputnya. Nanti kalau udah ketemu inputnya itu bagian mana, nah itu akan aku coba untuk hubungkan ke Bluetooth ya. Nanti itu ketika kita mau nyalain Bluetooth itu posisinya pada tape kayak gitu ya. Nanti itu di sini kan ada saklar ini ya, ini ada function. Kalau arah ke kiri itu tape, di tengah radio, ke kanan itu CD ya ini. Nah, ini ada saklarnya ini. Nah, ini dia. Nah, di radio. Kalau ke sini tape. Nah, tapi kalau kita nyalain tape itu tidak berfungsi cuy. Radio tape ini mati gitu, keadaan mati ya. Semuanya off gitu. Semua off. Tapi kalau misalkan ini ya, aku tombol ini untuk salah satu ini ya, tombol yang ada di sini. Ini ada tombol untuk tape ya. Kalau zaman dahulu kan ada tombol-tombolnya ini. Ini ada play, ada ini ya, kembali. Terus ini juga ada apa ya ini ya, percepat kembali, percepat. Terus ini stop atau pause kayak gitu ya. Kalau yang zaman dulu kan seperti itu. Di sini kalau misalkan ini aku pencet ya, salah satu misalkan ini ya, aku pencet. Nah, ini power amplinya bisa berfungsi ya, bisa berbunyi lah, bisa berbunyi. Nah, ini ada suara
gitu ya. Ada suara dengung dan noise ya, ada suara noise dan dengung kayak gitu ya, seperti biasalah suara noise tape kayak gitu. Nah di sini akan aku coba untuk cari inputnya ya. Jadi untuk cara mencari inputnya itu kita cari jalurnya cuy. Nah ini keadaan posisi di on kan ya, pada posisi on. Nah kan tadi itu saklarnya itu tadi kan di sebelah sini ya, di sebelah sini. Nah di sebelah sini tadi saklarnya kan saklar untuk tape ya. Nah kita cari itu saklar itu sebenarnya untuk inputnya cuy, audio input menuju ke tape dan menuju tape, CD dan radio kayak gitu. Jadi kita cari aja ya untuk input yang menuju ke tape kayak gini. Kita akan coba untuk cari satu persatu. Nah di sini kan ada jalur-jalur ini kita coba untuk hubungkan. Kita kan, aduh inilah, ini ketemu ya. Nah ini itu ketemu, sudah ketemu untuk jalur inputnya cuy. Nah ini dia jalur inputnya ke sini. Ini berarti terus sini. Nah ke sini ya jalur inputnya. Untuk jalur inputnya sudah ketemu ya yang menuju ke tape, karena di sini ada komponen tape ya, di sini bagian sini tuh komponen tape. Ya jadi di sini nanti mungkin untuk IC-nya aku lepaskan gitu ya supaya tape-nya nggak berfungsi lagi gitu ya. Kayaknya kayak gitu, atau kalau enggak sih inputnya atau apa ya, jalur input outputnya tape itu aku lepaskan dan nanti itu aku hubungkan ke Bluetooth kayak gitu ya. Nah jadi kayak gitu aja. Di sini akan aku lepaskan aja ya untuk jalurnya ya. Nanti kan ada sebuah komponen, mungkin aku cari elko kayak gitu supaya bisa berfungsi ya. Oke, di sini aku cari dulu dan aku lepaskan, nanti aku kasih elko ya. Dua jalur ya, karena ini kanan kiri atau RL ya, stereo kan, ini stereo, ini power amplinya, jadi aku gunakan untuk kanan kiri ya. Oke, kayak gitu aja. Nah oke teman-teman, di sini aku udah mencoba mencari untuk jalur inputnya ya, dan ini aku ketemu untuk jalur inputnya. Nah ini dia ya, jalur inputnya ada di sini. Nah ini sudah aku ya, di sini sudah aku pisah dan udah aku kasih elko seperti ini ya. Dan di sini ada masalah ya. Kenapa? Karena ketika aku mencoba ini ya, pada jalur tape tadi itu, ya, pertama kan di jalur tape itu. Nah masalahnya adalah yaitu ini cuy. Nah untuk receiver Bluetooth ini dia kan memakai tegangan 5 volt, dan di sini itu tegangannya bukan 5 volt ya, tapi 7 volt. Dan di sini aku harus membutuhkan sebuah komponen yaitu IC LA78 yaitu IC stabil, yaitu 7805. Nah dan di sini aku tidak mempunyai, tapi di sini tuh ada sesuatu cuy. Nah dia ya. Nah di sana ada IC, ini dia. Nah ini IC 7805, tapi di situ tidak pada posisi tape. Nah kalau pada posisi tape, IC itu tidak berfungsi atau tidak mengeluarkan tegangan ya. Jadi kalau pada posisi tape seperti itu, dia tidak ada tegangan. Coba kita ukur dulu. Nah kita pada posisi 20 di sini ya, posisi 20, letakkan di sini saja. Oke, dia tidak ada tegangan ya. Oke, cuma ada 2,7. Kenapa? Aku juga nggak tahu. Di situ tidak ada tegangan ya, cuma ada 2,7. Nah, terus di sini aku rubah ya. Tadi itu kan pada posisi tape ya, yang ada di depan sini ya, di depan sana itu. Nah, sekarang aku coba pada posisi CD. Pada posisi CD sebelah sana. Nah, sebelah sini ya, benar. Di sini kita pegang itu tidak berbunyi ya, dan ya berbunyi itu sebelah sini. Nah ini berbunyi ya, ini pada posisi CD.
Nah ini karena ini menuju ke sirkuit CD. Nah ini ya yang aku copot tadi. Nah ini di sini ada tegangan kalau di sini. Di sini kan inputnya di sini. Nggak mungkin kalau CD-nya itu tidak ada tegangan. Jadi kita akan coba untuk tes menggunakan multitester. Kita letakkan di sini saja. Pasti kalian kelihatan ya. Nah di sini di CV ya pada tegangan 20 di sini ya, tegangan 20 volt. Oke, kita akan coba tes aja. Kita letakkan di mana? Di sini. Di groundnya mana di sini ya. Ground, terus kita tes di sini. Sini kita kelihatan nggak ya? Nah, di situ saja pasti kalian kelihatan. Dan tes. Nah, di situ multitesternya ada tegangan 5 volt ya, atau 4,97. Kalau pada posisi CD dia ada tegangan 4,97. Ini pas kalau kita gunakan untuk mensuplai modul ini, modul Bluetooth ya. Oke. Nah, di sini akan aku coba untuk rangkai dulu ya. Nah, setelah itu untuk outputnya ini ya, outputnya ini aku hubungkan ke sini atau ke sini ya. Di sini kan ada kabelnya, langsung aku hubungkan ke sini. Terus nanti untuk apa namanya? Tegangannya aku menggunakan itu ya, kayak gitu. Nah, tegangannya aku menggunakan ini, atau kita ambil dari sini juga bisa nih ya. Oke, di sini kan ada ini. Nanti kita letakkan di bawah saja gak apa-apa. Terus nanti untuk jalur inputnya itu aku ambil dari sini ya. Misalkan dari CD, dari DVD player. Misalkan dari DVD player itu akan masuk ke sini. Nanti di sini aku kasih kabel ya, atau colokan ke LCA kayak gitu ya. Oke. Kalau model Bluetooth ini aku gunakan tegangan ini sama input yang bagian di sini. Oke, kayak gitu aja. Dan di sini akan aku coba rangkai semuanya. Oke. Oke ya. Di sini sudah aku pasang ini untuk model Bluetoothnya ya. Nah di sini bagian yang warna coklat ini positif, yang warna abu-abu ini adalah negatif ya. Ini tegangan 5 volt. Terus di sini untuk jalur outputnya ya, aku kasih di sini. Nah ini kabel input menuju ke outputnya modul Bluetooth. Oke, seperti itu ya, cukup sederhana. Dan di sini bisa kita bungkus juga ya dengan ini pembungkusnya ini. Nah seperti ini. Nanti akan aku coba untuk bungkus saja seperti ini ya. Nah setelah itu aku tutup kembali seperti aslinya ya, biar tidak konslet ya nanti ya. Dan mungkin ini nanti aku kasih ini juga ya, kasih anten ya, kasih kabel, dan kabelnya itu aku panjangin supaya jaraknya bisa lebih jauh ya, karena ini mungkin sekitar gak sampai 10 meter itu sudah putus-putus kayaknya, karena terlalu kecil ya. Nanti ada jalur anten, nah bagian situ, nah itu ada jalur anten. Di situ bisa kita perpanjang ya untuk jalur antennya itu dengan menggunakan kabel supaya jaraknya bisa jauh lebih dari 10 meter. Oke. Nah, juga kayak gini aja cara pembuatannya. Terus ini ya, tadi yang ada 2 elko ini sudah aku kasih kabel. Ini nanti menuju ke soket RCA ya. Siapa tahu nanti bisa digunakan untuk apa gitu ya, atau mau memutar DVD player atau apa gitu ya. Oke. Nah, kayak gini aja, dan ya cukup kayak gini. Nanti kita akan langsung aja untuk tes ya setelah kita rakit semuanya. Di sini aku pasang dulu ini sama ininya ya. Oke. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai ya ini untuk merakit kembali, dan ini hasilnya ya. Dan sekarang kita langsung aja ya untuk mencoba mengetes radio tape ini setelah aku kasih modul Bluetooth. Oke. Dan kita langsung aja ya untuk mencoba pengetesan. Nah ini kalau kita pada posisi tape itu, radio tape ini pada posisi off. Tapi ketika kita pencet ke arah kanan dikit, ini radio. Nah ini radio. Lalu, nah ketika kita pencet lagi, dia pada arah ke ini ya, menuju ke Bluetooth. Oke. Dan tadi sudah ada suaranya Bluetooth kayak gitu. Ini volumenya ya. Ya,
Ini bluetoothnya kalau murah kayak gini coy, ada suara nggak jelas kayak gini. Kayaknya nggak ya, tapi nggak apa-apa sih. Memang kayak gini, memang namanya aja bluetooth murah. Oke, nggak masalah ya. Dan gini kita langsung aja untuk pengetesannya. Oh, bentar ya. Kayaknya tadi aku waktu pertama pengetesan itu tidak menggunakan HP ini, tapi menggunakan HP yang buat aku rekam. Kayaknya udah terhubung ke HP yang aku buat rekam ini. Oke, di sini akan aku coba matiin dulu untuk HP-nya ya, atau untuk Bluetooth-nya. Oke. Nah, di sini sudah aku matiin ya untuk Bluetooth-nya. Tadi lupa aku matiin. Ya. Oke, gak apa-apa. Di sini kita langsung aja untuk coba kembali. Mudah-mudahan kali ini bisa ya. Oke, di sini kita langsung aja untuk pindai. Mudah-mudahan bisa. Wah, ini dia ya, sudah mendapatkan nama perangkat. Nih, tadi gak bisa begini cuy. Ya, maaf ya, tadi aku lupa, gak aku matiin. HP yang pertama aku coba tes buat ngetesnya ya. Ini kita pasang aja. Nah, kita pasang. Nah, oke. Ini sudah terhubung ya, nih sudah terhubung, ada gambarnya. Nah kayak gini kita buat pengetesan, mutar lagu-lagu apa gitu. Mantap. Oke, mantap banget kan suaranya. Nah oke teman-teman, kayaknya cukup segini aja ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya untuk kalian semuanya, karena di sini tuh aku udah selesai ya ini untuk mencoba memasang modul Bluetooth ya, modul Bluetooth yang USB itu yang murah, yang harganya cuma berapa ya, antara 10 sampai 15.000 itu, yang murah banget pokoknya ya. Oke, kalau misalkan ini ada suara noise, suara kayak gimana gitu ya, pantas saja deh, karena itu modul murah ya, karena aku cuma punya ini. Sebenarnya sih ada sih modul yang lebih mahal daripada ini, tapi ya aku belum punya. Suatu saat nanti mungkin kalau aku udah punya, mungkin akan aku coba untuk membuat tutorial lagi ya untuk pemasangan modul Bluetooth yang lebih bagus daripada ini ya. Oke, dan itu IC-nya itu lebih besar ya daripada yang ini. Tadi kan udah kita bongkar, itu IC-nya kecil dan kayak gitu ya, tapi ya gak apa-apa sih daripada ini tidak bisa. Dan tadi itu ya kita cari-cari dulu untuk jalur-jalurnya ya, jalur inputnya, jalur tegangannya kayak gitu, karena tadi udah ketemu jalur input tapi masalah tegangan gak ada jadi ya gak bisa kayak gitu. Lalu aku tukar ya, yang tadinya untuk CD atau DVD itu aku tukar, aku gunakan untuk modul Bluetooth ini ya. Kenapa? Karena pada posisi CD tadi itu kan ada tegangan 5 volt, jadi pas coy, tidak usah kita atur-atur dulu. Dan tegangan 5 volt itu tidak bisa keluar tegangan kalau kita pada posisi tape ya. Pada posisi tape itu tidak ada tegangan sama sekali coy, cuma ada tegangan 2 volt kayak gitu, jadi tegangannya kurang. Oke, kayak gitu aja ya. Dan tadi setelah aku coba pindah ke CD ya, pada posisi CD seperti ini itu bisa ada tegangannya 5 volt, dan akhirnya bisa kita gunakan untuk menyalakan modul Bluetooth ini coy. Oke, kayak gitu aja, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, dan sekian dulu dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.